Oke guys, jadi kita mau podcast lah anak SMA tipsi-tipsi ya kan. Kayak gue jadi ada pepatah dulu ya kan. Pepatah mata tak kenal maka tak sayang. Jadi lanjutannya apa Bal? Kalau udah kenal boleh panggil saya. Oke jadi kenalin dulu nama saya atau ya nama gue lah Evan dari kelas 11-2 SMA CKTC. Nah kalau lu? Perkenalkan, nama saya Marif Blazalani. Saya dari sekolah 77. Oke, jadi kita langsung aja lah kita mulai podcast hari ini ya. Kita gimana ya? Di podcast kali ini sih temanya ya lumayan sih berat ya, tapi ini penting banget lah untuk kita bahas. Iya, judulnya sih aja udah pedes banget gitu ya. Ketika undang-undang hanya mengutamakan orang yang berduit aja. Waduh, kedengarannya sih kayak lagi nyindir siapa gitu ya. Tuh. Hehehe. Tapi emang sih Pan, kenyataannya sih gitu. Kita coba bahas santai aja biar gampang dipahami. Oke, pertama nih kita harus tahu dulu lah ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu tuh ibarat aturan paling tinggi di Indonesia. Iya, di dalamnya ada pasal-pasal soal keadilan, hak, kewajiban, warga negara, pokoknya semua demi keadilan sosial gitu-gitulah. Tapi yang di atas kertas biasanya cakep banget. Begitu dijalanin, kadang malah bikin geleng-geleng kepala. Betul banget tuh Pan. Beda banget antara orang miskin sama orang kaya kalau udah urusan hukum tuh. Tapi lu pernah dengar cerita nenek Minah gak Bal? Pernah, iya. Cuma 3 biji doang sih Pan. Itu pun buat ditanam, bukan buat dijual. Tapi tetap aja diseret ke pengadilan. Jadi dia sorry guys. Iya. Ke bawah suasana. Jadi dia ngambil 3 biji buah kakao. Iya. Cuma ngambil doang. Ngambil doang. Terus malah dibawa Masuk ke pengadilan. Iya, benar banget. Bayangin aja Pan. Orang tua lagi, miskin, gak punya apa-apa, cuma ambil dikit doang, tapi masuk ke hukum. Langsung turun, gitulah pokoknya Pan. Oh, padahal nih ya di Undang-Undang Dasar ada tuh pasal soal keadilan sosial. Iya. Tapi kok kayak gimana ya, nggak kepake gitu di Indonesia ini ya. Nah itu Pan, makanya orang sering bilang hukum tuh kalau kaku banget kalau buat rakyat kecil. Sekarang dibandingin sama kasus yang rame belakangan ini nih Pan, Harvest Movies. Semuanya artis Pan. Harvest bukan penyakit ya? Harvey. Lanjut. Harvey Mois. Jadi dia ini suaminya artis. Iya. Nah iya, dia ini kasus tambang itu kan korupsi triliunan rupiah. Gede banget itu, parah banget men. Tapi coba lihat proses hukumnya dulu sih Pan, berlarut-larut kayak ditarik ulur. Kalau yang kecil salah langsung diproses. Iya. Nggak pakai lama. Tapi kalau yang punya duit, aduh, bisa kayak dramanya panjang banget gitu. Kayak ada karpet merah gitu ya. Bener banget tuh. Padahal ya udah jelas banget lah di Undang-Undang Dasar itu korupsi melanggar prinsip keadilan sosial. Betul banget. Tapi kok rasanya hukum jadi luntur banget kalau pelakunya orang kaya ya? Iya. Nah, itu tuh Pan pertanyaannya, kenapa bisa beda banget perlakuannya? Kalau menurut gua sih ya, karena seseorang kaya bisa bayar pengacara top, bisa cari celah hukum, bisa main waktu juga. Jadi dia bayar orang lah Iya. gitu. Nah, sedangkan orang kecil nih Pan, mana ada duit buat pengacara mahal. Udah gitu kadang ya cuma bisa pasrah aja lah.
Belum lagi kalau orang kaya punya koneksi, itu bikin hukum makin berat sebelah. Iya, Setuju jadinya banget, gila, setuju undang-undang yang di kertas kelihatan adil, tapi prakteknya timpang banget. Oke, jadi ada juga nih ya yang bilang hukum itu harus ditegakkan apa adanya. Mau kecil, gede, kesalahannya ya tetap salah. Iya, betul banget sih Pan. Tapi kenapa hukum yang sama bisa keras banget ke rakyat kecil ya Pan? Tapi adem ayem kalau ke orang kaya. Itu yang bikin orang kecewa. Jadi menurut lu nih ibaratnya kayak hukum tuh kadang kayak karet, bisa kaku, bisa lentur, tergantung siapa yang kena gitu. Wah, itu sih yang bikin orang jadi nggak percaya sama sistem hukum ya Pan. Kita sebagai anak SMA, kadang kita mikir, hukum urusan orang tua nggak nyambung sama kita. Tapi sebenarnya nyambung banget Bal kalau kata gua. Karena ke depan kita yang bakal hidup di sistem ini. Kalau nggak ada perubahan ya kita juga kena imbasnya. Makanya penting banget buat kita mulai kritis dari sekarang. Jangan cuma hafal pasal-pasal di buku PKN, tapi juga ngerti realitanya. Oke nih ya. Jadi ya kita berdua udah menyimpulkan kalau Iya. Undang-Undang Dasar itu sebenarnya adil Hmm, di atas kertas. iya. Tapi dalam praktek ya sering lebih menguntungkan orang yang lebih kaya gitu. Eh, Jadi ya kasus Nenek Mina ini nih sama Iya. Harvey Mois udah jelas banget lah nunjukin ketimpangan itu. Harapannya sih ke depannya hukum benar-benar bisa jadi payung buat semua orang, bukan cuma buat yang kaya doang. Amin kalau gak sih Pan. Oke guys, makasih semuanya buat podcast ini. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, jadi sebelum ya Kita kita tutup. udahan, Iya, kita ya mau pantun dulu lah betul dikit-dikit. banget. Ya, pantun lucu-lucuan aja. Iya. Gue punya pantun nih. Bocah kecil suka bermain. Cakep. Mainannya boneka Musa. Cakep. Jangan suka bergantung pada orang lain. Cakep. Apalagi bergantung sambil makan pisang. Agnes. Coba lu dulu pantun bisa gak? Wah. Iya, pantun Yoi. dulu lah. Pagi hari minum jamu. Cakep. Biar kuat banyak tenaga. Cakep. Bagaimana menurut ilmu? Cakep. Karena ilmu tidak bersalah. Yeay. Oke, jadi itu saja ya podcast dari saya Evan dan ini Iqbal. Patrick. Iqbal. Ini ada Patrick Patrick dan ini ini ya. ada Ciam. Kita ya podcast iseng-iseng aja lah. Iya. Oke, terima Rame. kasih semuanya yang sudah nonton. Stay tune, stay healthy and Just don't kidding. like, comment, and subscribe. Oke guys, Yes. bye bye. Bye.